saja. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menilai peluang kerja bagi lulusan baru di Indonesia saat ini, dan tolong jelaskan tantangan utama yang mereka hadapi dalam memasuki dunia kerja. Peluang kerja untuk lulusan baru di Indonesia cukup menjanjikan, terutama di sektor-sektor atau bidang-bidang yang berkembang pesat. Terus tantangan utama yang dihadapi oleh lulusan baru itu kurangnya pengalaman kerja, terus persaingannya juga ketat gitu. Oke, pertanyaan kedua, apa saja menurut Anda faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia, terutama di kalangan usia produktif? Faktor yang nyebabin pengangguran itu faktornya dari segi teknologi yang semakin canggih, terus kriteria perusahaan juga yang semakin sulit, terus pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi. Pertanyaan nomor 3, apa pengaruh tingkat pendidikan untuk mendapatkan peluang kerja di sektor formal? Tingkat pendidikan tentunya sangat berpengaruh ya. Contohnya banyak perusahaan di sektor formal itu yang mencari tingkat pendidikan kayak sarjana atau diploma itu lebih banyak dicari. Terus yang kemampuan pendidikannya lebih tinggi biasanya lebih disukai oleh perusahaan-perusahaan. Pertanyaan nomor 4, kelompok pendidikan manakah yang paling banyak bekerja di sektor informal? Kalau yang di sektor informal itu biasanya mereka yang pendidikannya rendah seperti SD gitu atau enggak SMP gitu. Kalau di SMA sendiri sih kayaknya lebih sedikit gitu. Pertanyaan nomor 5, apa alasan utama untuk pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMA dan sarjana? Alasan utama penganggurannya tuh keterampilannya yang kurang, terus dari pengalaman kerjanya, pendidikannya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau industri. Terus kalau enggak si lulusannya itu milih-milih pekerjaan kayak gitu. Kelompok usia manakah yang paling rentan terhadap pengangguran jangka panjang? Biasanya di usia atau di umur yang 15 sampai 24 tahun sih setahu saya, karena kurangnya pengalaman, terus keterampilan, terus sesudah itu di usia produktif juga sih ada juga dari usia 25 tahun sampai 40-an ke atas itu biasanya rentan pengangguran. Pertanyaan nomor 7, apakah Anda sendiri pernah mengikuti pelatihan atau sertifikasi tambahan setelah lulus atau bekerja, dan itu untuk apa? Kalau saya sendiri sih belum pernah ya, tapi untuk orang lain mungkin ada, dan itu biasanya untuk menambah keterampilan, terus mendapat pekerjaan lebih baik, atau untuk karir, dan masih banyak lagi kayaknya. Pertanyaan nomor 8, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus? Kalau secara garis besar sih, kalau umumnya 1-3 bulan. Terus itu untuk pekerjaan yang mudah dicari gitu. Terus yang kalau sesuai kemampuan kita paling 3-6 bulan. Kalau untuk yang pekerjaan yang sulit atau banyak peminatnya mungkin bisa 6-1 tahun atau lebih. Untuk Ibu sendiri, berapa lama mendapatkan pekerjaan setelah lulus? Kalau saya sih cepat sih. Belum lulus juga udah ada yang menawarkan pekerjaan. Terima kasih. Pertanyaan nomor 9,
Apakah Anda bersedia bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusan pendidikan Anda? Kalau saya sih bersedia aja, dan sekarang juga sebenarnya kerjaannya nggak sesuai jurusan ya, karena menurut saya itu bisa menambah pengalaman atau keterampilan, terus kesempatan kerjanya juga jadi luas gitu dan beragam. Pertanyaan nomor 10, apakah hambatan utama yang Anda hadapi dalam mencari pekerjaan? Hambatannya tentunya persaingan ya, karena yang nyari kerjaan banyak sedangkan lapangan pekerjaannya itu terbatas. Lalu salah satu masalah ketenaga kerjaan di negara berkembang adalah kualitas tenaga kerja yang dianggap kurang dapat bersaing dibandingkan dengan negara lain. Menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya sih kurang dapat bersaing itu dikarenakan karena mungkin pendidikannya kurang memadai gitu, terus kurangnya pelatihan atau keterampilan untuk tenaga kerja yang baru, terus kurangnya juga infrastruktur, dan mungkin masih banyak lagi apa yang lain gitu yang masih kurang dibandingkan negara yang lain. Pertanyaan nomor 12, menurut Anda apakah perusahaan cukup terbuka menerima lulusan baru tanpa pengalaman? Menurut saya sih ada sih perusahaan-perusahaan yang cukup terbuka, seperti mereka melihat potensi dan kemampuan dari lulusan baru ya. Jadi mereka berpikir kalau lulusan baru itu mereka bisa latih untuk dikembangkan sesuai dengan kriteria perusahaan mereka. Terus biaya untuk gaji lulusan baru biasanya lebih rendah gitu daripada orang-orang yang udah lulusnya udah lebih lama gitu. Apakah Anda sendiri lebih tertarik bekerja di sektor swasta, pemerintah, atau membangun usaha sendiri? Kalau saya sih lebih memilih sektor swasta karena kesempatan karirnya lebih luas, terus gajinya juga kompetitif atau bervariasi gitu, dan dinamika kerjanya juga menantang buat saya. Menurut Anda bagaimana sistem pendidikan Indonesia mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini? Kalau bagi saya sendiri, sistem pendidikan di Indonesia masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi gitu ya. Salah satunya dari sistem pendidikan itu harus ada peningkatan soft skills atau peningkatan keterampilan bagi anak-anak di dalam sistem pendidikan itu. Terus juga harus meningkatkan kerjasama dengan industri-industri tenaga kerja. Oke, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan 15. Nomor 15, apa pendapat Anda sendiri tentang kesenjangan upah antara sektor formal dan informal di Indonesia, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi motivasi dan produktivitas tenaga kerja? Kalau saya sih menurut saya sangat berdampak ya. Salah satunya bisa terjadi ketidakadilan sosial, misalnya yang kerja di sektor formal menerima upah atau gaji lebih di sektor informal menerima upah atau gaji lebih sedikit atau lebih rendah ya, sehingga bisa terjadi ketidaksetaraan ekonomi yang bisa ngerugiin masyarakat gitu, dan mungkin masih banyak yang lain lagi.
Terima kasih. Sama-sama.